Halo, selamat datang di channel Reza. Kalau misalkan kalian memiliki hand grinder kopi dengan bodi metal aluminium dan sudah digunakan mungkin 1 tahun atau 3 tahun lebih, kalian lihat burn-nya itu baik-baik saja, tidak ada korosi, jangan senang dulu, silahkan nanti pause video ini sebentar, buka grinder kalian, lepaskan shaftnya, tiang burn-nya, lalu perhatikan baik-baik pada lubang tempat tiang utama dan bearing berada. Apa yang Anda lihat di sana? Apakah ada noda kusam, tekstur kasar, atau bahkan ada lapisan serbuk abu-abu keputihan? Kalau misalkan tidak ada, silakan stop video ini dan simpan untuk kemudian hari. Tetapi kalau misalkan ada, mungkin Anda selama ini berpikir itu hanya bercak biasa saja. Kenyataannya, bisa jadi itu adalah tanda degradasi logam aluminium. Ini adalah sebenarnya materi pelajaran kimia SMA kelas 12, itu terdapat di bab elektrokimia. Seringkali orang hanya menghafalnya tanpa memahami penerapannya, dan ternyata proses ini bisa terjadi secara diam-diam di dalam grinder kopi kita. Hukumnya adalah seperti ini. Ketika dua logam dengan kereaktifan yang berbeda itu saling bersentuhan, maka ada hierarkinya. Ada logam yang anodik atau yang reaktif, dan ada logam yang katodik atau mulia, nobel. Di mana logam anodik ini dia cenderung melepaskan elektronnya. Kalau misalkan dua logam ini dia saling bersentuhan dan ada jembatan elektrolit, maka terjadilah proses galvanik. Arus elektron itu akan mengalir dari logam yang anodik ke logam yang katodik. Dampaknya apa? Dampaknya adalah logam anodik ini dia akan mengorbankan dirinya. Dia yang akan mengalami korosi untuk melindungi logam katodiknya. Pada grinder kita, bodi aluminium ini adalah logam anodiknya. Sedangkan tiang burr ini dan bearing itu adalah logam katodiknya, di mana pada umumnya itu menggunakan SUS 420 dan SUS 440. Lalu dari mana elektrolitnya? Jawabannya itu adalah di iklim kita. Di Indonesia, kelembapan udara itu sangat tinggi. Rata-ratanya itu sangat tinggi. Uap air tropis ini dia bisa mengumbun di dalam grinder kita pada skala mikroskopis. Kelembapan alami inilah yang menjadi elektrolitnya. Ditambah lagi, reaksinya itu bisa menjadi semakin ganas kalau kita sengaja menambahkan air lewat teknik RDT. Pada akhirnya sirkuit listrik ini dia akan tertutup sempurna dan terjadilah korosi. Tetapi seharusnya ini semua tidak terjadi. Kenapa? Karena aluminium yang digunakan itu sering diklaim menggunakan anodized aluminium. Secara teori tidak bisa terjadi karena lapisan anodisasi itu dia sifatnya isolator. Tetapi faktanya kegagalan ini bisa terjadi. Kalau menurut saya, dari hipotesis saya, jawabannya itu ada dua faktor. Yang pertama dari sisi manufakturnya sendiri, dan yang kedua itu dari sisi mekanikanya. Jadi ada pabrik yang memang dia baik mengejar presisi, mengejar tingkat kesejajaran burr yang absolut, tetapi karena proses anodisasi tadi dia bisa mengubah ketebalan dinding lubang tadi dalam skala mikron, pabrik akhirnya demi mengejar kepresisian tersebut sengaja membubut ulang dudukan bearing tadi setelah proses anodisasi selesai. Konsekuensinya, lapisan anodisasi pelindung tadi dia menjadi terkupas dan mengekspos aluminium yang mentah. Yang kedua, kalau menurut saya, kemungkinan itu adalah pada kualitas anodisasinya tadi sendiri. Mengapa ada grinder berbahan aluminium yang terhindar dari masalah ini? Jawabannya itu ada pada kualitas treatment permukaannya. Banyak pabrik itu mereka menggunakan anodisasinya itu hanya pada tingkat kosmetik. Jadi lapisannya tipis dan bahkan masih berpori secara mikroskopis. Jadi proses penutupan porinya itu dia tidak sempurna. Sealingnya itu dia tidak baik. Sehingga pori-porinya itu dia masih terbuka dan itu bisa menjadi jalan bagi kelembapan tadi. Lalu grinder premium yang bebas korosi
Biasanya itu menggunakan standar hard anodized. Sifatnya dia jauh lebih tebal dan pori-porinya itu lebih rapat. Lalu faktor lainnya menurut saya ini bisa juga karena faktor mekanis. Di mana lapisan aluminium anodisasi tadi itu dia memiliki hardness level yang tinggi. Ini adalah hukum material yang sering saya bahas, mulai dari sejak saya bahas kehancuran biji kopi sampai bermaterial, di mana semakin keras suatu material, itu dia akan semakin rapuh juga, semakin brittle. Jadi saat kita menggiling biji kopi tadi, itu akan terjadi gaya radial, di mana body aluminium yang di bagian dalamnya itu dia sifatnya lebih lentur, tetapi lapisan anodisasi yang di bagian luarnya itu dia sifatnya lebih tidak lentur, sehingga retak, terjadi retakan secara mikro. Ini adalah yang memicu terjadinya korosi galvanik. Lalu selanjutnya, untuk kalian yang sering cemas terkait dengan material alat-alat makannya, saya akan membuat kalian semakin cemas lagi. Apa bahayanya kalau misalkan serbuk korosi aluminium tadi itu luruh dan ikut terseduh? Biji kopi secara alami itu mengandung asam sitrat. Sudah pernah saya bahas kandungan-kandungan dalam kopi, salah satunya itu ada asam sitrat. Nah, kalau misalkan tadi aluminium dia bertemu dengan asam sitrat, itu akan membentuk aluminium sitrat, di mana senyawa ini dia mudah diserap tubuh dan mampu menembus sawar darah otak. Dan ada beberapa penelitian itu yang mengaitkannya dengan Alzheimer disease. Meskipun kaitan langsungnya dengan Alzheimer disease ini masih terus diteliti dan masih menjadi perdebatan, tetapi beberapa studi literatur yang saya temukan itu sudah menganggapnya sebagai faktor resiko. Kalau menurut saya, menumpuk logam neurotoksik ini bukanlah resiko yang sepadan untuk secangkir kopi saya. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya itu ada 4. Yang pertama, kita harus bersihkan dulu, tetapi kita bersihkan secara kering sisa korosi tadi. Itu bisa menggunakan brush yang biasa kita gunakan untuk membersihkan grinder kita, dan kemudian kita semprot dengan blower. Yang kedua, stop RDT. Kita harus paham dan kita harus ingat bahwa kita ini hidup di Indonesia dengan kelembapan udara yang tinggi. Saya sudah pernah bahas di video tentang RDT, berapa tingkat kekeringan yang bisa memicu terjadinya statis. Biji kopi kita ini tidak akan memicu statis separah di negara 4 musim yang udaranya kering. Jadi kalau bagi saya menambahkan air lewat RDT di iklim kita ini, seringkali itu terlalu berlebihan dan justru mengundang korosi pada grinder kita. Kecuali pada kondisi-kondisi yang sudah pernah saya sebutkan di video tentang RDT dan statis. Ketiga, itu bisa lakukan pembersihan rutin. Jangan malas untuk membersihkan grinder kopinya. Mungkin bisa diatur 3 hari sekali atau seminggu sekali, karena kopi itu dia punya sifat higroskopis, menarik air. Jadi pada intinya nanti disesuaikan frekuensi pembersihannya, tetapi pada intinya jangan sampai serbuk kopi ini menumpuk terlalu lama di dalam grinder kita. Dan yang keempat, itu bisa oleskan food grade oil di area aluminium yang terkupas dan juga boleh oleskan di tiang burnya. Contohnya bisa menggunakan WD-40 yang food grade silikon. Jangan sampai salah pilih. Perhatikan pilih yang varian food grade. Tetapi kita penggunaannya itu jangan disemprot langsung. Cukup kita semprot di cotton bud, kemudian kita oleskan melalui cotton bud tadi. Bisa di lubang-lubang ini dan juga bisa di tiang burn-nya. Nah, nanti minyak ini dia akan menolak air dan memutus sirkuit korosi galvaniknya tadi. Jadi,
Korrosi galvanik ini dia memang sebuah hukum fisika dan kimia. Kalau misalkan di dunia engineering, menyambung pipa air besi dengan tembaga itu akan membuat besinya hancur. Kalau misalkan contoh yang di laut, baling-baling perunggu itu dia bisa menggerogoti lambung kapal karena terbuat dari baja dan air laut itu dia bertindak sebagai elektrolitnya. Tetapi semuanya itu bisa disiasati dengan memberikan anoda korban. Sengaja memberikan anoda untuk menjadi korbannya. Contoh lain bisa juga kalau misalkan di rumah ada yang menggunakan water heater. Nah, jangan lupa untuk maintenance water heaternya, biasanya di dalamnya itu ada anodanya. Umumnya itu terbuat dari magnesium. Jadi jangan lupa dicek kalau misalkan ada yang memakai water heater, apakah anoda magnesiumnya itu sudah harus diganti. Jadi dari sini kita bisa lihat kalau ternyata hobi menyeduh kopi kita itu bukan sekedar ikutan tren atau sekedar mengejar resep. Dari hobi kita ini kita bisa membedah berbagai macam fakta sains. Rawat grinder Anda dengan pemahaman yang tepat. Pahami lingkungan tempat kita menyeduh. Saya Dok Hazelnut, stay nerdy, brew better. Bye-bye. キラキラ夢のスピードでこの手に感じる精密な焙煎信じ合う心が粒を解き放つナイトロブレイドがうなるグラインドコーコマンダンテ最高の支配を運命のハーモニードキドキ